Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan Terima duduk. kasih, Bu. Silakan. Bagaimana Mbak kesehatannya? Alhamdulillah, Bu. Baik, sehat. Tadi dipanggil sama Mas Doni ya? Iya. Iya, tadi saya titip pesan ke Mas Doni kalau Mbak Mila saya suruh ke sini. Iya. Kebetulan Mas Doni itu teman saya juga. Satu kelas. Iya. Wah, gini Mbak, saya kan mengamati Mbak beberapa hari terakhir ini kok sepertinya murung atau gimana gitu ya? Ada masalah? Iya, Bu, saya nggak enak pikiran karena ada sedikit ketakutan yang diri saya sendiri. Ketakutan yang bagaimana Mbak? Bisa dijelaskan? Ya, dengan senang hati, Bu. Dengan senang hati, Bu. Lagian saya juga ingin bercerita tentang bingung juga saya mau bercerita dengan siapa. Oh begitu ya Mbak, dengan senang hati Mbak Mila ini bisa memenuhi panggilan saya untuk datang ke ruangan ini. Dan sebelum menceritakan masalahnya Mbak Mila yang saat ini dihadapi, apakah sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum sama sekali, Bu. Belum pernah ya? Ini baru pertama kali saya mengikuti konseling. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai konseling itu seperti apa. Dan konseling adalah bantuan profesional yang diberikan pada konselor untuk konseli atau Mbak Mila sendiri agar konseli agar mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dari Mbak Mila. Dan konseling itu dilandasi oleh berbagai asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Itu akan menjamin data-data dari Mbak Mila dan informasi terkait dengan Mbak Mila. Sampai saat ini apakah Mbak Mila sudah paham? Wah, begitu ya, Bu. Sekarang saya sudah paham. Sebelum kita memulai konseling, saya ingin bertanya kepada Mbak Mila mengenai waktu pelaksanaan, dan Mbak Mila ingin melaksanakan konseling ini berapa lama? Kira-kira satu kali pertama saja, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah sudah efektif atau belum? Kalau satu kali pertemuan itu waktunya 20 sampai 25 menit Mbak. Dan apa Mbak Mila sepakat melakukan pertemuan dengan waktu 20 sampai 25 menit? Insya Allah sepakat. Baiklah, coba Mbak Mila ceritakan apa yang menjadi ganjalan dalam Mbak Mila. Begini, Bu, saya tuh takut ketika naik sepeda motor. Lalu ada pengendara sepeda motor lain yang terlalu dekat jaraknya dengan saya. Itu saya tuh takut sekali. Maksudnya bisa dijelaskan lagi? Jadi begini, Bu. Misalnya saya lagi nyetir sepeda motor atau saya dibonceng pengendara yang lain. Nah, sepeda motornya terlalu dekat tuh, saya tuh
jadi takut dan langsung deg-degan. Semisal kayak kan ini tuh musimnya kayak begal atau apa Oh iya, gitu. seperti copet gitu. Iya, seperti itu. Eh, lalu apa yang membuat gimana ya? Lalu apa yang Mbak Mila lakukan saat ini? Begini Bu, dulu tuh saya dibonceng teman saya dan waktu di tempat sepi dan keadaannya mau maghrib, ada seorang pengendara laki-laki dari lawan arah saya. Lalu saat mau berpapasan dengan saya, pengendara itu tiba-tiba berhenti dan balik kanan. Saya menengok ke belakang dan laki-laki itu di belakang saya. Setelah di tempat yang sepi, dia semakin dekat dan tiba-tiba mau merampas HP saya, kayak dibegal itu loh Bu. Oh, seperti itu. Lalu Saya- Mbak Mila reaksinya seperti apa? Dan HP saya tuh saya pegang, yang sebelumnya sempat saya masukkan tas karena sehabis menerima telepon, tetapi alhamdulillah dia nggak bisa mengambilnya. Mengambil. Jadi mau HP dicopet tapi nggak jadi. HP-nya tuh saya genggam seperti itu. Jadi ya seperti itu. Pada saat kejadian seperti itu Mbak Mila apa yang dilakukan? Saya spontan menjerit Bu. Dan teman saya kan ketakutan lalu mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Dan saya itu kalau mengendarai motor kecepatan tinggi itu saya takut. Seperti itu. Iya. Ibu memahami ketakutan Mbak Mila saat ini. Banget Bu, saya takut sekali. Baiklah kalau begitu Mbak. Jadi Mbak Mila merasa ketakutan setelah mengalami kejadian penjamretan pada saat itu. Bagaimana menurutnya? Ya begitulah Bu, saya itu takut sekali. Kadang kalau naik motor tuh ya kalau orang tua, kalau saya lagi di mana, kalau di mana tuh orang tua selalu hati-hati kalau naik motor, jangan ngebut. Orang tua tuh kalau di rumah tuh kepikiran terus kalau saya harus jauh seperti itu. Oh, begitu ya Mbak. Kalau Mbak Mila sudah menyadari dan merasakan bahwa saat ini mengalami masalah trauma dan cemas, artinya begitu. Iya, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Gimana ya? Bagus Mbak Mila bisa datang Mbak Mila bisa datang ke ruangan ini dengan saya panggil itu sudah suatu apresiasi sekali buat saya. Dan ini sebuah kemajuan yang Ibu inginkan supaya Mbak Mila bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu saya harus gimana ya Bu? Jadi begini Mbak, kamu merasa takut ketika ada seseorang yang mendekati Mbak Mila maksudnya ketika naik motor kan? Iya. Dan Mbak Mila takut kalau kejadian yang pernah Mbak Mila alami itu, yaitu kejadian penjamretan itu akan terulang kembali. Betul begitu? Iya. Nah, tampaknya Mbak Mila ini sedang merasakan ketakutan yang sangat berat kan? Iya. Iya Kak Bu,
semenjak kejadian itu saya deg-degan saat ada orang mengendara di belakang saya yang sekiranya jaraknya dekat sekali dengan motor saya. Baiklah, di sini saya punya pertanyaan Mbak. Jika Mbak Mila disuruh memilih angka 1 sampai angka 10, angka berapa yang Mbak Mila pilih untuk masalah ini agar dapat selesai? Angka 3 kayaknya. Oh baiklah, misalnya di sini Ibu mempunyai kantong ajaib seperti Doraemon ya Mbak, kan Mbak Mila ngerti yang bisa mengabulkan permintaan. Maka apa sih yang Mbak Mila minta? Gini, saya ingin masalah ketakutan di hati saya itu bisa hilang. Bisa selesai Bisa gitu ya? iya. Mbak Mila di sini mengatakan ingin masalah ketakutan ini terselesaikan. Apakah yang Mbak Mila lakukan ke depannya? Saya harus lebih berhati-hati naik motor. Saya juga akan lebih berhati-hati menyimpan barang berharga saya ketika saya sedang melakukan perjalanan. Tetapi saya masih takut. Oh begitu. Iya. Di sini Mbak Mila mengatakan di awal kalau Mbak Mila lebih berhati-hati, tapi masih terlihat takut. Coba jelaskan mengenai hal tersebut. Gini Bu, saya seperti trauma gitu loh Bu. Misalnya, misal lagi ya Bu, saya mengendarai motor sendiri pas di hutan. Karena rumah saya pedesaan, jadi banyak hutan dan ada motor di belakang saya yang posisinya agak dekat. Entah itu mau mendahului saya dan menunggu motor atau mobil di depannya lewat, disitulah saya langsung deg-degan. Seperti itu. Kalau saya memandang bahwa semua pengendara di belakang itu tidak jahat ya Pak ya. Ada yang mau mendahului tetapi di depan itu ada mobil. Ada yang mau mendahului ternyata di depan itu di jalan belokan, itu kan juga bisa. Dan juga bisa yang ada di belakang Mbak Mila itu misal temannya, itu kan juga bisa temannya maunya apa atau gimana. Jadi tidak semua pengendara atau pemotor di belakang Mbak Mila itu semuanya tidak orang jahat. Oh, iya juga ya Bu. Ya, Pikiran saya itu selalu negatif. jadi di sini tuh Mbak Mila itu lebih berhati-hati dan saat mengendarai motor sendiri, apalagi kalau rumah Mbak Mila kan katanya tadi pedesaan. Rumah Mbak Mila kan katanya tadi di pedesaan, dan kalau lewat itu kan banyak apa tadi hutan-hutan gitu ya. Nah jadi begini, lebih hati-hati itu udah nomor 1 Mbak. Dan kaca spion itu juga harus dibersihkan. Kan ada kebanyakan dari remaja kaca spion itu nggak dihadapkan ke belakang, tapi dihadapkan ke muka. Nah itu juga harus diperhatikan. Lalu kebersihan kaca spion itu juga harus diperhatikan. Nah dengan itu, dengan hal tersebut Mbak Mila akan lebih mudah saat melihat pengendara di belakang melewati kaca spion itu lebih mudah. Baik Bu, saya juga akan mengatur tata letak spion supaya lebih mudah untuk melihat ke belakang
dan juga saya bersihkan supaya tidak kotor. tidak buram. Iya, seperti Nah, itu. itu adalah tindakan yang bagus ya. Baik Bu, terima kasih Good. dukungannya. Ya, sama-sama. Sebagai puncak dari pembicaraan kita, bahwa Mbak Mila merasa trauma dengan apa yang pernah Mbak Mila alami karena Mbak Mila pernah mau kecopetan kan? Iya Bu, benar sekali. Nah, dari sini, dari apa yang telah kita bicarakan dari tadi, itu dapat diakhiri perjumpaan kita dan dapat disimpulkan bahwa kita Mbak Mila ini akan lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor dan akan menghilangkan ketakutannya jika ada orang pengendara yang ada di belakang Mbak Mila gitu kan, karena tidak semua orang yang ada di belakang itu adalah orang jahat gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi Mbak Mila di sini juga harus lebih berhati-hati, itu adalah nomor 1. Iya, seperti itu. Iya Bu, benar sekali. Saya harus berhati-hati dan menghilangkan Baik, apa ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Mila? mungkin sudah Bu. Sudah ya. Dan Iya. sampai akhir ini apakah ada perubahan dari diri Mbak Mila? Saya rasa sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada ya. Iya. Berarti sudah selesai Mbak ya. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya, sama-sama Mbak. Jika ada yang mau ditanyakan lagi dan sepertinya tidak ada ya Mbak ya. Iya. Pada hari ini acara kita selesai dulu. Lalu nanti jika Mbak Mila ada masalah baik di sekolah maupun di luar sekolah, nggak usah malu-malu untuk datang ke sini. Ya gitu. Itu pesan dari saya. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya izin pamit ke kelas dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.